Salam jumpa saudara-saudariku terkasih dimanapun berada. Semoga kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Dan semoga Tuhan yang Maha Baik selalu dan senantiasa menyertai kita. Saudara-saudari, sesi ini saya mengajak kita untuk melihat gagasan dasar pembangunan terowongan penghubung antara Masjid Istiqlal dengan Gereja Katedral Jakarta. Saudara-saudari, nanti setelah kita melihat berita atau informasi ini, saya akan memberikan beberapa komentar penting tentang hal ini. Saudara-saudari, Masjid Istiqlal di Jakarta dikenal sebagai salah satu masjid terbesar di Asia Tenggara. Baru-baru ini masjid ini memperkenalkan sebuah infrastruktur yang memiliki makna simbolis yang mendalam, yaitu terowongan yang menghubungkan Masjid Istiqlal dengan Gereja Katedral yang berada di seberang jalan. Terowongan ini bukan hanya merupakan prestasi teknik dan arsitektur, tetapi juga simbol kuat dari persatuan dan toleransi antar umat beragama di Indonesia. Dikutip dari kumparan.com, Masjid Istiqlal dibangun pada tahun 1961 dan resmi dibuka pada tahun 1978. Nama Istiqlal yang berarti kemerdekaan mencerminkan perjuangan bangsa Indonesia untuk merdeka dari penjajahan. Masjid ini didirikan di pusat Jakarta sebagai tanda syukur atas kemerdekaan Indonesia dan berfungsi sebagai tempat ibadat utamanya bagi umat Muslim di ibu kota. Di seberang Masjid Istiqlal berdiri Gereja Katedral Jakarta yang merupakan salah satu gereja Katolik tertua di Indonesia yang didirikan pada tahun 1901. Keberadaan kedua bangunan ikonik ini berdampingan selama bertahun-tahun dan telah menjadi simbol toleransi dan kerukunan antar umat beragama di Indonesia. Saudara-saudari terkasih, pada tahun 2020, dalam upaya memperkuat simbol toleransi dan persatuan, pemerintah Indonesia memulai proyek pembangunan terowongan bawah tanah yang menghubungkan Masjid Istiqlal dengan Gereja Katedral. Terowongan ini diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada awal 2021 yang lalu. Terowongan ini dibangun dengan panjang sekitar 28 meter dan lebar 4 meter. Kemudian dilengkapi dengan fasilitas yang ramah bagi semua pengguna, termasuk orang dengan kebutuhan khusus. Desainnya menampilkan elemen-elemen yang merepresentasikan harmoni dan kedamaian, dengan pencahayaan lembut dan ornamen yang mencerminkan keberagaman budaya Indonesia. Saudara dan saudari terkasih, terowongan ini memiliki makna simbolis yang kuat, mencerminkan semangat kebersamaan dan persatuan antar umat beragama di Indonesia. Keberadaannya menunjukkan bahwa meskipun ada perbedaan keyakinan, masyarakat Indonesia tetap bisa hidup berdampingan dengan damai dan saling menghormati. Ini adalah cerminan dari semangat Pancasila yang menempatkan toleransi dan persatuan sebagai nilai-nilai utama. Proyek ini juga menegaskan pentingnya dialog dan kerjasama antar umat beragama. Dengan terowongan ini diharapkan dapat memfasilitasi komunikasi dan interaksi yang lebih baik antara komunitas Muslim dan Kristen di Jakarta,
sehingga dapat memperkuat hubungan antar umat beragama di Indonesia secara keseluruhan. Saudara dan saudari, pembangunan terowongan ini telah menerima banyak dukungan dari berbagai kalangan. Terowongan ini dianggap sebagai contoh konkret dari upaya untuk memperkuat toleransi dan harmoni sosial di Indonesia. Banyak yang berharap bahwa terowongan ini akan menjadi inspirasi bagi proyek-proyek serupa di seluruh Indonesia, bahkan di luar negeri. Selain itu, terowongan ini juga telah menarik perhatian wisatawan dan masyarakat yang tertarik dengan simbolisme dan nilai-nilai yang diusungnya. Ini telah menjadi destinasi yang menarik bagi mereka yang ingin belajar lebih banyak tentang kerukunan antar umat beragama di Indonesia dan melihat bagaimana infrastruktur dapat digunakan untuk mempromosikan perdamaian dan toleransi. Ini hal yang luar biasa saudara-saudari, menarik sekali ini, dan saya yakin kita semua sudah tahu tentang hal yang luar biasa ini. Bahwa di Indonesia ada suatu kemajuan menunjukkan di sana adanya toleransi antar umat beragama. Dan beberapa catatan yang saya baca bahwa pembangunan terowongan ini merupakan tindak lanjut dari gagasan yang pernah dimuncul oleh Presiden Soekarno yang menghendaki agar toleransi umat beragama di Indonesia itu baik adanya. Dan Presiden Soekarno berharap kiranya gereja Katedral Jakarta dan juga Masjid Istiqlal itu mempunyai relasi yang lebih baik lagi. Maka kita lihat ketika dua rumah ibadat ini dalam perayaan-perayaan besar, misalnya perayaan yang dilangsungkan di Masjid Istiqlal, maka lokasi katedral atau halaman katedral juga digunakan sebagai lahan parkir atau kebutuhan lain pada saat perayaan yang dilangsungkan di Masjid Istiqlal. Demikian juga ketika perayaan dilangsungkan di Gereja Katedral Jakarta, halaman Masjid Istiqlal juga ikut mendukung, berperan di sana, mensukseskan perayaan di Gereja Katedral dengan cara memfasilitasi tempatnya sebagai lahan parkir bagi umat yang hadir mengikuti perayaan di Gereja Katedral. Jadi ini sesuatu yang luar biasa saudara-saudari, dan ini juga sekali lagi ini merupakan gagasan penting dari Presiden Soekarno yang akhirnya diterjemahkan oleh pemerintah kita pada masa ini. Jadi sekali lagi kita selaku umat beriman dan orang yang hidup di bangsa ini patut berbangga bahwa di ibu kota negara kita ada hal yang istimewa ini. Ada hal yang istimewa, tapi jangan berkecil hati saudara-saudari kami dari gereja Protestan, kemudian Hindu, Buddha, dan Konghucu. Jangan berkecil hati, kenapa rumah ibadat kami tidak dibangun? Tapi ini kiranya dengan dua rumah ibadat yang berdekatan, kemudian dibangun terowongan yang menghubung dua tempat ibadat ini menjadi representasi dari sebuah sikap yang menjunjung tinggi toleransi di republik ini. Saudara dan saudariku terkasih, setelah mendengar berita atau informasi tentang hal penting ini, saya memberikan beberapa komentar penting tentang hal ini. Pertama, terowongan ini bukan hanya sebuah prestasi teknik dan arsitektur, tetapi juga simbol kuat dari persatuan, toleransi, dan kerukunan antar umat beragama di Indonesia. Maka saudara-saudariku terkasih, dimanapun berada, yang selalu menunjukkan sikap intoleransi, bertobatlah Anda. Bertobatlah, tidak ada gunanya Anda menunjukkan sikap intoleransi dengan agama-agama lain. Ibu kota sendiri bahkan
pendiri republik yang kita cintai ini sudah sejak awal menggagas sebuah toleransi yang baik hingga akhirnya diwujudkan pada zaman ini. Dibangun terowongan yang menghubung Masjid Istiqlal atau Masjid Istiqlal dengan Gereja Katedral Jakarta. Maka bagi saudara-saudariku yang ada di tempat lain, jika masih menjunjung tinggi intoleransi, bertobatlah Anda. Tidak ada gunanya Anda membawa-bawa itu di dalam kehidupan sehari-hari. Lebih baik kita memikirkan hal lain daripada kita memfokuskan perhatian dengan hal-hal yang tidak perlu. Yang kedua, terowongan ini mengingatkan kita akan pentingnya menghormati dan memahami perbedaan, serta bekerja sama untuk membangun masyarakat yang harmonis dan damai. Maka tidak penting kita selalu mengutamakan atau membicarakan soal perbedaan antara agama yang satu dengan agama yang lain. Tapi kiranya perbedaan ini menjadi sebuah kekayaan yang memacu kita untuk membangun persatuan dan kesatuan. Yang ketiga, terowongan ini diharapkan dapat menginspirasi banyak orang untuk terus mempromosikan nilai-nilai toleransi dan kebersamaan dalam kehidupan sehari-hari. Saudara-saudariku terkasih, saya pernah katakan bahwa agama itu adalah sarana atau alat atau jalan untuk orang bertemu dengan Tuhan. Agama itu sendiri bukan Tuhan, dan agama bukan penentu segala-galanya dalam hidup manusia. Maka dengan hal yang penting dan luar biasa ini, kiranya kita belajar banyak dari sini untuk selalu membangun toleransi, menghargai perbedaan sebagai sebuah kekayaan yang kita miliki dalam kehidupan sehari-hari. Dan kiranya toleransi di republik yang kita cintai ini semakin hari semakin luar biasa. Demikian yang dapat saya sampaikan saudara-saudari terkasih tentang terowongan yang menghubung antara Masjid Istiqlal Jakarta dengan Gereja Katedral Jakarta. Semoga bermanfaat bagi kita. Terima kasih, Tuhan memberkati.